Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik dengan judul kampanye sudah berakhir. Siapakah yang paling unggul dan siapa yang paling menjanjikan? Kali ini kita lihat dari berbagai segi. Yang pertama, kita melihat bagaimana capres kita ini melihat Indonesia dalam kondisi yang sekarang ini dan solusi yang ditawarkannya terhadap permasalahan itu. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba melihat para pendukung capres ini dan melihat cara mereka berkampanye selama ini. Yang berikutnya adalah melihat track recordnya para tokoh ini, para calon presiden ini di masa lalu, sekarang, dan bagaimana mereka mengelaborasi menghadapi berbagai tuduhan yang disampaikan kepada mereka. Dan yang berikutnya adalah seperti apa kondisi Indonesia dalam minggu tenang dan apa yang kita waspadai. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat yang pertama, yakni cara pandang masing-masing capres ini terhadap kondisi Indonesia yang ada sekarang ini. Dan itu bisa kita lihat antara visi misi yang mereka sampaikan pada saat kampanye. Tapi satu hal yang ingin kita sampaikan adalah bahwa secara keseluruhan sebetulnya persepsi mereka, anggapan mereka terhadap kondisi Indonesia yang ada sekarang ini sudah pada tracknya. Artinya kita bisa menerima pandangan itu. Persoalannya adalah solusi yang mereka berikan. Apakah itu sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dalam pandangan kita, begitu kan? Yang pertama, Anies Baswedan. Ya, apa yang disampaikannya tentang Indonesia itu oke-oke saja. Bahwa mereka membuat tagline perubahan, tetapi solusi yang dikasihkan, yang ditawarkan kepada kita, saya terus terang tidak melihat solusi yang clear, yang jelas. Adanya hanya perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, dari Prabowo Subianto. Dia melihat kondisi Indonesia tentu dengan persepsi mereka terkait dengan apa yang sudah berjalan selama ini. Tetapi solusi yang diberikan, kalau menurut saya juga, banyak yang kabur ya, yang tidak jelas. Yang salah satu konkret dan diunggulkan oleh pasangan ini, oleh capres ini, adalah makan siang gratis. Yang kalau menurut saya sih, ini jauh dari harapan yang diinginkan oleh Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau saya lihat sekolah-sekolah di sekitar rumah saya saja, itu makan siang gratis itu ada. Bukan dimasak sendiri, cateringnya ada. Setiap jam tertentu, cateringnya itu datang, anak-anak itu makan. Itu dibayar orang tuanya. Begitu juga saya lihat di kota tetangga. Sama. Nah, kalau kita lihat dari persentase kemiskinan di Indonesia, ya memang menggambarkan itu. Ada 20% orang Indonesia yang kaya raya, yang kaya. Yang tentu makan siang. Tidak seperti makan siang yang kita tahu. Nah, begitu juga ada 40% di bawahnya. Golongan menengah dan ke atas. Ya tidak mau makan gratis. Kalau itu pemberian pemerintah. Jelas di bawah standar lah. Nah, yang ada memang 20% yang tergolong miskin dan miskin sekali. Kenapa kok semua program makan gratis diuyah-uyah keseluruhan? Apalagi menggelontorkan 1 triliun per hari. Menurut saya, sama sekali itu nggak bisa diterima akal sehat. Capres nomor 2 ini adalah masih Menteri Pertahanan. Dan kita udah dengar bahwa kinerja yang dilakukan oleh Bapak Menhan kita ini, menurut 2 calon presiden yang lainnya itu di bawah standar. Lalu capres nomor 3, mereka menawarkan solusi untuk Indonesia yang lebih baik. Mereka memberikan 21 program kebanggaan gitu ya.
21 program utama yang meretas kemiskinan itu sendiri. Di situ muncul internet gratis, sekolah gratis, satu keluarga miskin, satu sarjana, dan bla bla bla. Menurut saya, solusi yang ditawarkan Capres nomor 3 ini betul-betul sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, termasuk pengembangan maritim dan bla sekalian. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi pendukung dan cara mereka berkampanye. Ini juga menarik, karena kita tahu bahwa pada kontestasi 2019, dulu hanya ada Jokowi dan Prabowo Subianto. Waktu itu kekuatan politik itu mengerucut pada dua fokus ini, ya, dua kelompok ini, di mana Prabowo Subianto ya dengan Gerindranya, dengan sisa-sisa Orde Baru, dan juga dengan nasionalis di sana, dan juga partai-partai pendukungnya. Tapi di situ termasuk semua gerakan atau semua partisan dari kelompok Islam radikal masuk ke sana. Sehingga sangat besar kekuatannya juga pada saat itu sangat besar. Kemudian di seberangnya Joko Widodo didukung oleh nasionalis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga dengan koalisinya yang menggambarkan di sana ada golongan nasionalis, agama, ya termasuk di situ para budayaan cendekia ya masuk di situ. Sehingga dua kontestasi ini betul-betul berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang masing-masing salah kuat gitu ya, kekuatan yang kuat. Nah, pada 2024 ini itu terbelah lagi menjadi 3 kekuatan, di mana sekarang kekuatan Capres nomor 1 itu dukungan yang tadinya untuk Prabowo Islam garis keras, ini hanya penamaannya, jangan tersinggung dengan istilah itu. Islam radikal artinya pentolan-pentolan dari ex HTI dan FPI masuk ke Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan dapat mengajak Nahdlatul Ulama, bahagian dari Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini diwakili oleh Muhaimin Iskandar, wakilnya sendiri. Yang kedua, kembali Prabowo Subianto, dia kembali dengan kekuatan Gerindranya dan sisa-sisa Orde Baru, dan juga nasionalis, dan ada religiusnya karena dia bisa menggait Opipah Endar Prasono dari NU. Dan kita lihat pasangan yang nomor 3, bahwa di sana ada PDIP nasionalis, di sana ada agama, dan juga mampu menggait P3. Sebagai gambaran, kita katakan bahwa pada 2019 ada 3 jenderal yang sangat legendaris di Indonesia melawan Prabowo, maksudnya. Yakni ada Luhut bin Sarpanjaitan, Agung Gumelar, sama Wiranto. Tetapi di 2024 ini, ketiga jenderal ini berbalik arah. Yakni sekarang mendukung Prabowo. Kenapa mereka mendukung Prabowo? Kita tidak masuk ke sana. Kita hanya melihat kekuatannya. Tapi kemudian bagaimana mereka berkampanye? Nah, itu yang kita lihat. Itu yang kita amati baik di media sosial maupun di mana-mana. Yang kita lihat adalah bahwa pengaturan, pengarrange cara-cara kampanye ini sudah dengan baik dilakukan oleh 3 kontestan ini. Menarik dan ramai dikunjungi orang. Bahwa di sana ada yang lebih baik, ada yang lebih. Tetapi boleh dikatakan ya nilainya 8 ke atas lah, 7 ke atas lah ya. Jadi kalau dari segi itu kita salut, hormat, dan mereka memang orang-orangnya. Nah, sekarang sisi berikutnya yang ingin kita lihat adalah track record dari para pimpinan dari calon presiden kita ini. Kalau kita mulai dari Anies Baswedan, ya
kita bisa membaca sendiri, masing-masing kita membaca sendiri track recordnya. Saya tidak menggarisbawahi atau tidak hanya mengambil hanya mengambil garis besarnya saja. Kalau saya bayangkan sesuai dengan yang ramai di medsos itu, ya bisa menata kata-kata, tapi tidak bisa bekerja. Nah, salah satu yang fenomenal adalah tidak terpenuhnya program unggulannya DP 0% waktu dia jadi gubernur. Yang lainnya ya sama saja ya, artinya biasa. Nah, yang kemudian track record Prabowo Subianto, kalau saya melihat, ya sudah, kita sama-sama bisa melihat bahwa dia masih mempunyai masalah HAM masa lalu. Bahwa dia pernah dipecat oleh TNI-nya sendiri. Walaupun beliau sering bilang merasa lebih TNI dari TNI. Tapi faktanya kan demikian. Dan itu kita hubungkan dengan kinerja yang dia lakukan sekarang ini. Dan yang ketiga, Ganjar Pranowo. Track record-nya menurut saya jelas, clear. Sama dengan wakilnya itu. Punya kualitas, punya kredibilitas, punya integritas, dan bisa dipercaya, komunikasinya gampang dan menjanjikan. Berikutnya kita lihat dari segi bagaimana kondisi Indonesia dalam minggu tenang. Ya. Kita kan sudah lewat kampanye yang hiruk-pikuk di segala lagi. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Bahwa kalau dalam kacamata berbagai pihak ya, tidak semua, bahwa Pilpres yang ada sekarang ini didasari dengan pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh Cawapres 02. Yang kedua, bahwa masyarakat kita, perguruan tinggi kita, memberikan petisi, suatu himbauan koreksi kepada Presiden Joko Widodo agar kembali ke roh demokrasi dan melaksanakan pemilu ini dengan luber, langsung umum, bebas rahasia. Lalu kita lihat ada juga keberpihakan presiden yang orang banyak protes, tapi memang tidak melanggar undang-undang. Dalam artiannya begini, secara formal presiden tidak melakukan kampanye, iya, tetapi secara gimmick, sebetulnya apa yang dilakukan presiden itu boleh dikatakan lebih dari kampanye. Karena apa? Misalnya melakukan makan siang bersama dengan calon yang memang dia unggulkan, dengan ketua partai yang memang bagian dari keluarganya, bagian dari koalisinya, dan itu memang sangat vulgar, bisa dilihat. Nah, sekarang masa kampanye sudah memasuki minggu tenang. Saya percaya di sini akan masuk lagi masa kampanyenya black campaigns. Kita sudah lihat bahwa ada calon presiden tertentu di sana yang ditengarai melakukan berbagai manuver dalam hal pembelian alutsista, misalnya. Diisukan, di markup, dikorupsi. Yang kita tekankan lagi dalam hal ini, bagaimana capres kita ini menghadapi isu-isu seperti itu. Janganlah, baper ya, jangan bawa perasaan. Hadapilah isu-isu itu dengan cara yang canggih, dengan cara yang ya sebagaimana para calon presiden ini memang seorang presiden. Jangan dibuat, jangan dibawa ke masyarakat sehingga kian suasana menjadi tidak lebih baik begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau saya melihat dari 3 capres yang berkontestasi sekarang itu, kalau dalam penglihatan saya, ya Ganjar Pranowo lah yang paling bisa diandalkan di semua lini. Tapi itu menurut saya, itu kan relatif ya. Pasti kalau yang pendukungnya Pak Anies, pasti juga bilang begitu. Pendukungnya Prabowo pasti bilang begitu. Ya wajar-wajar saja, ini kan namanya demokrasi. Kita tidak mencaci maki orang lain,
tetapi hanya memperlihatkan fakta-fakta yang sudah ada sekarang ini di lapangan, di sosial media, informasi-informasi yang berseliweran yang bisa kita tanggap dan pilah-pilah untuk mendukung argumentasi kita. Bapak dan Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.